Informasi. Info kali ini datangnya dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencoba pansos dengan kesuksesan film Jumbo. Hasilnya apa? Ya sudah pasti, auto dihujat netizen. Kita lihat sendiri saat ini, banyak anak-anak muda kita yang sudah tampil di garis depan. Kemarin saya menonton film Jumbo, hasil karya animator muda Indonesia, yang saat ini sudah menembus 4 juta penonton, serta akan ditayangkan di 17 negara Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi. Info kali ini datangnya dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencoba pansos dengan kesuksesan film Jumbo. Hasilnya apa? Ya sudah pasti, auto dihujat netizen. Nah, video yang saya tampilkan di depan tadi itu adalah cuplikan atau potongan monolog dari Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, yang diupload di media sosial. Salah satunya di YouTube dengan akun Setwapres. Nah, ini sepertinya akun baru, karena sebelum-sebelumnya kan nggak ada akun ini. Jadi ini meliputi kegiatan Wakil Presiden kita. Beberapa kegiatannya diliput di sana, kemudian di-upload di sana. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat versi utuhnya, ini kan ada sekitar 6 menit. Saya potong cuman bagian itu aja tadi, karena memang mau ngambil bagaimana dia ingin mencoba pansos dengan kesuksesan film Jumbo. Nah, video ini, monolog ini sekitar 6 menit, banyak sekali yang diomongin, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Kalau ingin lihat, itu ada di Setwapres, YouTube-nya Setwapres, atau di beberapa media mainstream itu sudah muncul, seperti di Kompas dan lainnya, itu sudah ada, panjangnya sekitar 6 menit lebih sekian lah. Banyak sekali yang dibahas, terutama tentang kepemudaan, tentang masa depan Indonesia. Nah, kalau kita melihat film Jumbo ini, memang film Jumbo sekarang sudah meraih kesuksesan yang luar biasa. Per hari ini, itu penontonnya sudah sekitar 5 juta orang. Sementara yang disampaikan oleh Wapres Gibran tadi, itu kan baru 4 juta. Karena Wapres Gibran ini kan seminggu yang lalu, itu mengajak anak-anak dari panti asuhan untuk menonton film Jumbo ini. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah ketika dia berusaha untuk pansos, kemudian ingin mendompleng kesuksesan dari film Jumbo ini. Karena apa? Karena bertolak belakang dengan yang terjadi selama ini. Sekarang begini, kalau kita lihat film Jumbo ini adalah animasi pertama dari Indonesia yang akan ditayangkan di 17 negara. Sutradaranya ini adalah komika Rian Andriandi. Dia adalah juara Suci 1 dulu, sekitar beberapa tahun yang lalu. Kemudian dia sekarang menjadi sutradara. Dia juga animator juga, dan menggandeng sekitar 200 animator Indonesia. Membuat film ini, film Jumbo ini, yang mulai produksinya itu bulan April tahun 2020. 5 tahun membuat film ini. Dengan pengisi suaranya bermacam-macam, ada Bunga Citra Lestari, ada Ariel Noah, dan beberapa aktor dan aktris yang lain. Nah, yang menjadi film ini istimewa adalah selama 5 tahun pengerjaannya dengan animator-animator handal yang ada di Indonesia, mereka ini sama sekali tidak menggunakan bantuan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Sementara kita tahu, Gibran, kemudian juga pemerintah kita, dalam beberapa kegiatan, dalam beberapa kesempatan, mereka ini selalu mengedepankan masalah AI, terutama Gibran. Dia dalam ucapan Idul Fitrinya kemarin menggunakan AI, bahkan itu kan banyak sekali memicu protes dari netizen karena dianggap melanggar hak cipta, karena itu adalah adegan dalam film Dan. Nah, kemudian di beberapa kesempatan, Gibran ini kan juga sempat mengatakan bahwa
mengedepankan AI, manfaatkan teknologi AI, bahkan untuk mengerjakan soal-soal di ujian. Dia mengatakan untuk menggunakan bantuan dari teknologi AI. Padahal sebetulnya kan nggak boleh, kita harus berusaha sendiri. Kita harus dengan tenaga kita sendiri, pikiran kita sendiri, usaha kita sendiri. Itu yang terjadi, dia mengedepankan itu. Bahkan pemerintah tidak ada ikut campur sama sekali dengan kesuksesan film Jumbo ini. Tapi ketika sekarang sudah mencapai 4 juta penonton, bahkan hari ini sudah 5 juta penonton, tiba-tiba dompleng, kemudian ikut pansos, seolah-olah kalau anak Gen Z sekarang bilang itu ride the wave atau mengendarai gelombang, mengendarai ombak. Ya kalau anak-anak generasi X kemarin bilangnya sih pansos ya, panjat sosial. Itu yang terjadi sekarang. Nah ini yang kemudian memicu hujatan daripada netizen. Bahwa pemerintah tidak ada ikut campur di sana, terutama Gibran, yang selama ini selalu mengedepankan AI dalam berbagai kesempatan, selalu ngomongin AI, selalu menonjolkan AI, teknologi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sementara kita tahu film Jumbo ini tidak memakai bantuan AI sama sekali. Bahkan pengerjaannya seperti saya bilang tadi, 5 tahun. Karena memang mereka benar-benar mengedepankan sisi animator itu dengan teknologi animasi yang tanpa bantuan AI, dengan kemampuan menggambar para ilustratornya, itu yang terjadi. Sekarang ketika film kemudian akan ditayangkan di 17 negara, lalu kemudian sudah mencapai 5 juta penonton, tiba-tiba dia muncul menjadi orang yang seolah-olah menunjukkan supportnya sebagai bagian dari pemerintah. Padahal kalau di kasus-kasus lain, terutama di kasus ijazah palsu, nggak ada tuh suaranya, mingkem-mingkem aja dia. Nah, sekarang dari video ini, video monolog Gibran ini, yang selama 6 menit itu kan nggak cuma ngomongin masalah film Jumbo, tapi juga ngomongin masalah kesuksesan Timnas U17 yang untuk pertama kalinya masuk ke dalam Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Lalu kemudian juga yang lebih membagongkan lagi adalah ketika membahas tentang masa depan Indonesia di tahun 2030 sampai 2045, di mana Indonesia nanti ada di puncak bonus demografi. Itu yang kemudian memicu amarah dari netizen. Ya karena kita tahu, seorang yang kerjaannya dicariin bapaknya sekarang, kemudian dia dengan hasil itu berhasil mengacak-acak konstitusi, kemudian merubah undang-undang, sehingga dia menempati posisi yang ada di sekarang karena dibantu oleh bapaknya. Tiba-tiba ngomongin masalah masa depan Indonesia, bonus demografi, dan kita harus siap untuk menghadapi tantangan itu semua. Coba bayangin, seorang yang sekarang ini mendapatkan posisi sekarang dibantuin bapaknya, kemudian dicariin oleh bapaknya sampai mengacak-acak undang-undang, mengacak-acak hukum, konstitusi diacak-acak. Lalu kemudian sekarang mengajak kita semua untuk bersiap menghadapi tantangan di masa depan, untuk menghadapi bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045 menuju Indonesia emas. Coba bayangkan, apakah kita mau menerima itu semua? Harusnya yang bisa ngomong seperti ini orang yang memang benar-benar dia berjuang sendiri, kemudian dia memang benar-benar memberikan contoh yang baik ketika mau membicarakan sesuatu. Kan harusnya seperti itu. Tapi faktanya, orang yang, ya kita tahu sendirilah faktanya seperti apa. Itu yang kemudian menimbulkan hujatan netizen. Bahkan di komen media sosial, baik itu di X, kemudian di YouTube, di beberapa media sosial, netizen ini kemudian meluapkan kekesalannya, menyampaikan unek-uneknya bahwa apa yang kamu sampaikan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama masalah AI tadi, bahwa Gibran adalah orang yang selama ini selalu menggenerate AI di setiap kesempatan, lalu kemudian juga ketika dia ini ngomongin masalah masa depan Indonesia, tantangan kita untuk menghadapi bonus demografi, tapi dia sendiri mencapai posisinya sekarang itu karena bantuan orang tuanya dan mengacak-acak hukum dan konstitusi. Itu yang membuat netizen marah. Bahkan kalau kita melihat, mungkin sampai video ini tayang, komentar-komentar dari para netizen itu, kalau bisa kita lihat, itu sangat jelep, kemudian juga menyakitkan, bahkan cenderung lucu dan konyol kalau kita lihat. Mungkin beberapa saya tampilkan tadi.
itu juga komentar-komentar netizen kita yang mungkin geram. Nah, sekarang apa yang harus kita sikapi dengan kondisi yang seperti ini? Ya, kita mau gimana lagi? Yang jelas, kalau misalkan memang nanti ketika, ini kan sepertinya ada arah-arah untuk menuju pencalonan Gibran di 2029. Entah dia nanti nyalonin jadi wapres lagi, kayaknya nggak mungkin. Mungkin juga jadi capres. Ya mungkin sepertinya langkah yang akan kita tempuh adalah jangan sampai memilih orang-orang yang seperti ini. Apalagi ketika dia sekarang ada di pemerintahan, kemudian tidak punya andil sama sekali dengan kesuksesan film Jumbo, tapi tiba-tiba ketika sukses, dia ikut dompleng, ikut ride the wave, ikut pansos, seolah-olah ada peran di sana, kemudian memberi contoh, dompleng, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kalau lihat kondisi yang seperti ini, mau diapain? Ya mungkin kita bisa joget sambil ketawa. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi.